Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwing Apriliansyah dari PKO 2B, NIM 2005112282. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sastra Melayu. Sastra Melayu adalah sastra yang hidup pada era Melayu tradisional, yaitu masyarakat yang masih sederhana dan terikat oleh adat istiadat. Pada umumnya, sastra Melayu bersifat verbalisme, yakni ujaran dari mulut ke mulut. Hal ini berdampak pada pemaknaan penerima ujaran tersebut. Banyak versi yang lahir karena fenomena ini. Sastra Melayu terbagi atas dua jenis, yaitu sastra Melayu klasik dan sastra Melayu modern. Pembeda keduanya berasal dari segi bahasa yang dipergunakan. Sastra Melayu klasik masih menggunakan bahasa Melayu pasar. Nama bahasa Melayu itu terbit dari bangsa yang bernama Melayu. Orang yang berbahasa Melayu itu menggunakan bahasanya, yaitu bahasa yang termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia. Sejarah perkembangan bahasa Melayu serta sastra dapat dibagi mengikuti zaman politiknya, seperti zaman Sriwijaya, Majapahit, Malaka, dan sebagainya. Mengikuti zaman perkembangan kebudayaannya seperti pengaruh Hindu, Islam, dan Barat. Kedatangan orang Parsi ke alam Melayu menyebabkan berlakunya pembukaan perkampungan. Dan perkampungan itu kebanyakan diberi nama bahasa Farsi. Pengaruh bahasa Farsi dalam bentuk karya sastra memainkan peranan penting dalam bahasa dan kesusastraan Melayu. Mantra. Mantra adalah salah satu bahasa Farsi yang berarti suci. Sastra Melayu berkembang di daerah Sumatera Timur, di antaranya yang masih ada adalah keluarga Sultan Delhi dengan istana dan masjidnya yang megah. Dan ada pula legenda yang mengisahkan tentang kerajaan Delhi. Legenda yang sangat populer adalah legenda tentang Putri Hijau. Berdasarkan cerita Putri Hijau, adapun syairnya. Keterangan pertama saya membagi, sebuah pancuran tempatnya mandi. Sampai sekarang tinggallah sendi, di Delhi tua adalah lagi. Keterangan kedua lagi suatu, Meriam Puntung asalnya ratu, di istana Maimun tempatnya itu, rumahnya ijuk berlantai batu. Dan keterangan ketiga konon kabarnya, seekor naga yang amat besarnya, di delimit tempat lalunya, sampai sekarang ada bekasnya. Kemudian ciri-ciri teks sastra Melayu berdasarkan penggolongan bentuknya. Sastra Melayu klasik yang terpengaruhi perkembangan asing. Sastra Melayu klasik dibagi dalam 3 zaman, yaitu zaman sastra Melayu asli, sastra Melayu Hindu, dan sastra Islam. Sastra Melayu asli. Sastra Melayu asli adalah suatu golongan cerita yang hidup dan berkembang secara turun-temurun atau cerita rakyat. Cerita ini dapat dianggap sebagai karya sastra taraf permulaan. Contohnya adalah mantra, peribahasa, pantun, teka-teki, cerita binatang, cerita asal-usul, cerita jenaka, dan cerita pelipur lara. Sastra Melayu asli terdapat cerita kancil sebagai cerita binatang dan Pak Pandir sebagai cerita jenaka yang sangat beragam versinya. Kemudian sastra Hindu.
Pengaruh Hindu di Nusantara sudah sejak lama. Menurut ahli sejarah sastra, yang menyebarkan agama Hindu di Melayu adalah para Brahmana. Mereka diundang oleh raja untuk meresmikan yang menjadi kesatria. Ramayana. Cerita Ramayana sudah dikenal lama di Nusantara. Pada zaman pemerintahan Raja Daksa, cerita lama diperlihatkan di relief-relief Candi Loro Jonggrang. Kemudian sastra Islam. Kemunculan agama Islam untuk yang pertama kalinya di Nusantara sangat mempengaruhi kesusastraan Melayu klasik. Terlihat dari adanya ungkapan atau peribahasa bijak yang kerap kali muncul di halayak masyarakat. Misalnya, an-nadofatu minal iman, artinya kebersihan sebagai sebagian dari iman. Kecantikan hati lebih baik daripada cantik rupa. Kejantanan seseorang tak dapat diukur dengan seberapa banyak botol minuman yang ia habiskan. Tak dapat diukur pula dengan seberapa banyak rokok yang ia habiskan. Dan juga tak dapat diukur dengan seberapa banyak dia melakukan hubungan badan. Kejantanan seseorang dapat diukur dengan seberapa kuatnya dia menghadapi masalah yang perlu penyelesaian dengan imannya. Pengakulturasian antara budaya Arab dengan budaya pribumi juga menghasilkan ragam naskah karya Ar-Rayaniri, Hamzah Pansuri, dan lain-lain. Naskah-naskah tersebut biasanya berisikan ajaran tentang fikih, tauhid, tasawuf, seringkali dalam bentuk tanya jawab, puisi, dan prosa. Baiklah, pada video kali ini cukup sekian yang dapat saya jelaskan tentang sastra Melayu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.